Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk di admin seperti ini ya. Nah, sekarang tadi sudah saya buat ini ya, buat servernya. Nah, langkah berikutnya itu teman-teman, saya tadi kan di pertemuan sebelumnya ya, di part-part sebelumnya kan saya sudah menjelaskan terkait primary key. Nah, sekarang kita praktik ya bagaimana proses pembuatan tabelnya. Oke, nah sekarang saya untuk membuat tabel, saya query ya, sorry, ya, saya membuat sintaksnya itu adalah create table kalau di Postgre, kemudian public, terus saya beri nama student, mahasiswa, seperti itu. Kemudian saya klik, saya ketik, student. Student ini adalah nama ID student atau biasa dikatakan sebagai min, itu sebagai atau bilangan bulat, boleh seperti itu. Kemudian name atau nama teman-teman itu klik varchar ya. Varchar ini merupakan variasi karakter berupa string teman-teman. Kemudian diakhiri tanda koma ya teman-teman. Kemudian major atau jurusan itu varchar juga karena dia tipe datanya adalah string. Saya tulis 15, ini adalah jumlah karakternya ya teman-teman. Jadi varchar ini merupakan jumlah hurufnya yang ada di kurung ini. Jadi namanya nanti dia maksimal 25 huruf atau karakter ya. Bisa huruf, angka, dan sebagainya. Jadi ada 25 karakter, sedangkan mayornya ada 15. Kemudian GPA, GPA atau IPK ya teman-teman. Ini saya ketik desimal, saya buat tipe datanya adalah desimal 6,3 ya teman-teman. Ini merupakan jumlah karakternya, numeriknya ada 6, dan 3-nya ini merupakan desimalnya ya, di belakang koma itu ada 3. Kemudian saya klik ketik ya primary key-nya. Primary key-nya itu kita harus tentukan bahwa memang yang sudah saya jelaskan di part-part sebelumnya, bahwa primary key ini harus mewakili ya sebuah kode unik yang mewakili sebuah data, yaitu student ID atau NIM. Di NIM ini kalau biasanya ya, kalau kita lihat ini mahasiswa itu biasanya mewakili 6 angkatan, jurusan, ya. Dan mungkin aja teman-teman di dalam sebuah data mahasiswa itu ada nama yang sama persis ya. Misalnya Alis, seperti itu. Alis Muhammad. Ada 2 nama Alis Muhammad, tapi sebenarnya dia beda orang. Nah, hal yang membedakan yang bisa mengidentifikasi bahwa data tersebut berbeda atau orang tersebut berbeda adalah menggunakan NIM atau student ID. Nah, itu teman-teman. Nah, setelah ini sudah selesai, kami bisa blok di sini ya, di blok semuanya, kemudian di speed yang ada di sini atau di tombol F5. Nah, di sini ada error ya teman-teman, jadi tulisannya harus benar varchar ya. Nah, oke, saya klik lagi. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Jadi dia akan terbuat sebuah tabel ya, di mana tabel tersebut terdiri dari beberapa field ya, yaitu student ID yang tipenya integer atau bilangan bulat, nama, major, jurusan, sama GPA. Di mana dari tabel ini kita tentukan bahwa primary key-nya adalah student ID. Nah, bagaimana mengetahui tabel yang sudah kita buat? Itu teman-teman tinggal klik yang ada di sini ya. Kemudian teman-teman klik ya di skema. Kemudian teman-teman klik yang ada di tabel. Ini harusnya ya teman-teman, ini harusnya terbuat, tapi di sini tidak terinput. Nah, teman-teman bisa klik refresh ya di sini. Refresh. Nah, dia akan muncul sebuah tabel baru ya. Nah, namun teman-teman perlu ketahui bahwa tabel ini masih belum terinput nilainya ya. Jadi teman-teman kita bisa membuat proses penginputannya ya nanti. Nah, nanti akan saya jelaskan, cuma
Mungkin ini lebih jelasnya nanti akan saya bagi menjadi beberapa part ya. Yang ini saya fokusnya untuk membuat sebuah kolom dulu. Nah, nanti kalau kolom yang sudah terbuat dan sudah ada, nanti saya ajarkan, saya demonstrasikan bagaimana menginput sebuah nilainya dalam sebuah kolom yang sudah kita buat. Yang jelas kita sudah menentukan ya di sini untuk primary key-nya. Nanti langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat juga yang namanya foreign key-nya seperti apa. Nah, untuk membuat foreign key, untuk mengerti foreign key-nya, otomatis kan kita harus punya dua table ya, teman-teman. Dua table yang berbeda. Dan ada salah satu primary key yang terhubung antar kedua table tersebut. Nah, sekarang saya buat ya, saya contoh yang ada di sini. Nah, sekarang saya buat hal yang lain, yaitu misalnya course ya, teman-teman ya. Course itu merupakan tab mata kuliah yang diambil ya, teman-teman, atau pelajaran yang diambil. Nah, biasanya course itu kan ada kode mata kuliah atau course ID ya, teman-teman. Course ID. Nah, itu saya buat karena course ID ini kan saya pengennya itu berupa varchar ya, atau string ya di sini. Buat string, terus ini karakternya saya pengennya 15 karakter saja. Kemudian nama, yaitu nama ini ya teman-teman ya, nama course-nya itu apa, name course ya, itu saya buat 25 juga. Kemudian ini mungkin saya buat ini nanti primernya nanti aja dulu. Saya buat departemen ya mungkin ya, ini kan jurusan ya teman-teman, departemen ID itu varchar-nya adalah 10 misalnya, buat karakternya 10. Nah, jelas ya di sini primary key-nya adalah course ID, karena course ID ini merupakan sebuah simbol atau kode teman-teman yang mewakili dari nama course sama departemen ID. Oh maaf, nama course-nya ya teman-teman, nama course ID ini mewakili nama course-nya seperti itu, atau nama makulnya apa. Oke, saya sudah buat seperti ini. Terus ini jangan lupa dikasih ini ya, titik koma seperti ini teman-teman, dan saya lupa. Nah, kemudian saya blok, kemudian saya execute. Nah, di sini masih belum terupdate ya teman-teman, nanti bisa di refresh. Nah, dia akan muncul teman-teman, ada dua tabel, tapi dua tabel ini masih belum terisi untuk nilainya. Nah, kita bisa membuat juga teman-teman untuk memperkaya ya, kita bisa membuat tabel foreign key-nya. Nah, ini di mana foreign key-nya itu kita sudah tahu ya teman-teman, bahwa memang mungkin ada beberapa kita hubungkan ya teman-teman, ada student ID sama course ID yang memang sudah kita buat di tabel course maupun tabel student ya teman-teman, kita sudah buat. Dan untuk primary foreign key-nya kan itu hubungan antara field yang primary key di dalam sebuah tabel yang berhubungan dengan primary key yang lain di dalam tabel yang lain. Jadi kita harus membuat tabel yang baru, di mana tabel yang terbaru tersebut mewakili primary key dari tabel yang lainnya, yaitu di mana primary key-nya
yaitu student ID sama course ID. Sehingga kita buat lagi satu tabel yang mewakili primary key dari kedua tabel tersebut, yaitu student ID sama course ID. Nah, ini mungkin kita bisa membuatnya ya. Kita bisa membuatnya itu sebagai table and row ya, mungkin untuk pengambilannya ya teman-teman. Table and row. Nah, yang pertama ya kita jelas memasukkan ini ya, student ID ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini sama yang jelas adalah course ID, karena kedua field ini atau kedua kolom ini dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian saya ingin membuat ini ya teman-teman, grade ya, atau nilainya ya, nilainya dari hasil perkuliahan mahasiswa tersebut ya, nilainya atau grade-nya berapa. Kemudian di sini saya tetapkan sebagai primary key-nya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memang di sini primary key-nya ada dua yang mewakili dari kedua tabel ini ya teman-teman, yaitu student ID sama course ID, di mana student ID itu primary key dari tabel student dan course ID merupakan primary key dari tabel course. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk primary key-nya di sini saya hapus saja biar nggak bingung. Course ID dan student ID ya teman-teman. Student ID. Sini saya copy aja biar enak. Nah, seperti ini saya copy, koma, terus saya masukkan foreign key ya. Foreign key. Nah, foreign key ini merupakan teman-teman tabel yang berhubungan ya, primary key, yaitu primary key dari sebuah tabel yang berhubungan dengan primary key dari tabel yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya di table and row itu kita sudah tentukan bahwa primary key-nya adalah student ID ya teman-teman. Nah, di foreign key-nya itu bisa student ID atau course ID. Nah, tergantung kita menghubungkannya. Kalau kita menghubungkan antara table student ya dengan table and row, yang menjadi foreign key adalah student ID. Karena di sini primary key-nya adalah student ID, dan di sini juga di enroll ini primary key-nya ada kita tulis ya student ID juga, sehingga kalau ini berhubungan student ID-nya menjadi primary foreign key-nya. Tapi kalau kita menghubungkan antara table and row dengan table course, yang menjadi foreign key-nya adalah course ID. Ya. Itu kalau sudah kita buat, nah nanti kita lihat ya, kita tulis referensi ya teman-teman. Referensi ini adalah referensinya ya teman-teman, itu dia mereferensi kemana, yaitu referensi ke student ya, student ID sama foreign key-nya yaitu course ID. Kemudian foreign key course ID ini dia akan mereferensi dari course ID. Dia akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi saya akan ketik dulu aja di sini untuk student ID-nya. Jadi student ID. Kemudian foreign key-nya ini adalah course ID.
Saya ketik reference di sini. Ini reference, kemudian saya ketik juga course ID ya teman-teman. Student. Ini dari reference ya, dari table student, referensi dari field student ID. Kemudian foreign key-nya untuk course ID itu mereferensi dari table course ya. Table course di course ID. Nah, seperti ini. Course mereferensi course ID. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita simpan ya. Jadi gini teman-teman. Jadi saya buat lagi table enroll, table baru agar kita bisa mendeklarasikan, mendefinisikan foreign key-nya itu yang mana. Jadi foreign key-nya itu kan kita bisa buat kalau misalnya ada primary key dari satu tabel dengan tabel lainnya itu berhubungan. Dalam arti ada primary key yang sama antara kedua tabel dan itu berhubungan seperti itu. Sehingga kalau kamu lihat di sini ya, untuk table student dengan primary key-nya student ID, sedangkan di table course primary key-nya adalah course ID. Nah, di sini nggak ada primary key yang sama. Ini kita harus buat lagi tabel baru yaitu table enroll atau pemilihan mata kuliah. Itu saya buatnya kolom student ID sama course ID yang mewakili ya primary key dari kedua tabel ini seperti itu. Kemudian saya mendeklarasikan ya, membuat juga untuk grade-nya. Grade itu adalah nilainya ya teman-teman, nilainya. Kemudian saya buat juga untuk primary key-nya itu ada dua kan teman-teman, itu course ID sama student ID yang sudah kita definisikan di tabel-tabel sebelumnya. Di mana foreign key-nya itu ada dua ya teman-teman, yaitu student ID sama course ID. Jadi di sini foreign key-nya ada dua teman-teman. Kenapa kok ada dua? Karena ketika tabel student berhubungan dengan tabel enroll, di sini ada primary key yang sama, yaitu student ID. Ya, sama. Ya, foreign key-nya adalah student ID. Nah, student ID ini mereferensi dari mana? Mereferensi dari tabel student di kolom student ID. Sedangkan foreign key yang kedua, yaitu course ID, itu didapatkan dari hubungan antara tabel course, di mana di sini punya primary key course ID, dan di table enroll juga ada primary course ID juga. Nah, ini mereferensi dari table course di field atau course ID. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita refresh ya, nah, di sini tuh ada 3 table. Table course, enroll, sama student. Seperti itu. Nah, mungkin ini ya, teman-teman, untuk part 3. Nanti kita lanjut ke part 4 untuk sesi penginputan datanya. Baik, terima kasih.